Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Kosyahida Ajahara dengan NIM 2203273. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi mata kuliah dari manajemen mutu produk pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai HACCP. Nah, jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan persyaratan konsumen. Keamanan pangan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan yang ada. Tinggi nilai gizi suatu bahan pangan atau makanan, penampilan baik, juga lezat rasanya, tetapi bila tidak aman maka makanan tersebut tidak ada nilainya lagi. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan sebagainya yang dapat merugikan, membahayakan kesehatan masing-masing individu. Masalah keamanan pangan masih menjadi masalah penting dalam bidang pangan di Indonesia dan perlu mendapat perhatian khusus dalam program pengawasan pangan. Penyakit dan kematian yang ditimbulkan melalui makanan di Indonesia sampai saat ini masih tinggi, walaupun prinsip-prinsip pengendalian untuk berbagai penyakit tersebut pada umumnya telah diketahui. Pengawasan pangan yang mengandalkan pada uji produk akhir tidak dapat mengimbangi kemajuan yang pesat dalam industri pangan dan tidak dapat menjamin keamanan makanan yang beredar di pasaran. Akan tetapi, hal-hal tersebut dirasakan tidak memberikan kontribusi berarti untuk mengurangi kasus permasalahan keamanan pangan. Nah, oleh karena itu dikembangkan suatu sistem jaminan keamanan pangan yang disebut HACCP, yang merupakan suatu tindakan preventif yang efektif untuk menjamin keamanan pangan. Nah, sistem ini mencoba untuk mengidentifikasi berbagai bahaya yang berhubungan dengan suatu keadaan pada saat pembuatan, pengolahan, dan penyiapan makanan, menilai risiko-risiko yang terkait, dan menentukan kegiatan di mana prosedur pengendalian akan berdaya guna. Nah, sistem HACCP ini akan membantu dalam perencanaan berbagai kegiatan keamanan makanan dan pendidikan kesehatan yang memusatkan perhatian pada berbagai bahaya yang berhubungan dengan jenis makanan yang dikonsumsi dan makanan yang diolah dan disiapkan. HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang berdasarkan pada kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendaliannya untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Kunci utama dari HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tingkatan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Adapun menurut Motarjeni, HACCP ini merupakan sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis dan komprehensif dengan tujuan mengidentifikasi, memantau, dan memonitor dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku, proses produksi atau pengolahan, penanganan, dan penggunaan bahan baku. Ini untuk menjamin bahwa pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Adapun tujuan dari HACCP yaitu yang pertama ada tujuan umum. Nah, tujuan umumnya ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan dan penyakit. Adapun tujuan khususnya yang pertama
mengevaluasi cara memproduksi pangan untuk mengetahui bahaya yang timbul dari makanan. Poin yang kedua, memperbaiki cara memproduksi pangan dengan memberi perhatian khusus terhadap tahap-tahap proses yang dianggap kritis. Poin ketiga yaitu memantau dan mengevaluasi cara-cara penanganan dan pengelolaan pangan serta penerapan sanitasi dalam memproduksi pangan. Poin keempat yaitu meningkatkan inspeksi mandiri terhadap industri pangan oleh operator dan karyawan. Selanjutnya yaitu penggolongan karakteristik bahaya dan tingkat risiko. Yang pertama itu penggolongan karakteristik bahaya. Nah, karakteristik bahaya ini bisa dikelompokkan menjadi 6 poin. Yang pertama itu bahaya A. Nah, ini kelompok yang dapat menyebabkan produk yang didesain dan ditujukan untuk kelompok B ini beresiko, atau bayi, lanjut usia, atau orang sakit yang daya tahan tubuhnya itu rendah, menjadi tidak steril. Adapun bahaya B yaitu produk mengandung bahan yang sensitif terhadap mikrobiologi. Yang ketiga yaitu bahaya C. Proses yang dilakukan tidak diikuti dengan langkah pengendalian yang efektif untuk merusak mikroorganisme yang berbahaya. Bahaya D. Produk terkontaminasi ulang setelah pengolahan dan sebelum pengepakan. Adapun bahaya E, terdapat bahaya yang potensial pada penanganan saat distribusi atau penanganan oleh konsumen sehingga menyebabkan produk berbahaya jika dikonsumsi. Adapun yang terakhir, bahaya F, tidak ada proses pemanasan akhir setelah proses pengepakan atau ketika dimasak di rumah. Selanjutnya yaitu pengukuran tingkat risiko berdasarkan karakteristik bahaya. Adapun yang pertama yaitu kategori 6, jika produk makanan ini mengandung bahaya A atau ditambah dengan bahaya yang lain. Poin yang kedua yaitu kategori 5, jika makanan mengandung 5 karakteristik bahaya B, C, D, E, dan F. Kategori 4, jika produk makanan mengandung 4 karakteristik bahaya seperti antara B sampai F. Kategori 3, jika produk makanan mengandung 3 karakteristik bahaya antara B sampai F, B, dan F. Kategori 2, jika produk makanan mengandung 2 karakteristik antara B dan F juga. Selanjutnya itu ada kategori 0 jika tidak terdapat bahaya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar sistem HACCP. Nah, terdapat 7 prinsip dasar penting dalam penerapan sistem HACCP pada industri pangan seperti yang direkomendasikan baik oleh NACM-CP. Nah, ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP yaitu yang pertama analisis bahaya dan penetapan risiko beserta cara pencegahannya. Nah, pendekatan pertama pada konsep HACCP adalah analisis bahaya yang berkaitan dengan semua aspek produk yang sedang diproduksi. Pemeriksaan atau analisis terhadap bahaya ini harus dilaksanakan sebagai tahap utama untuk mengidentifikasi semua bahaya yang dapat terjadi bila produk pangan dikonsumsi. Analisis bahaya harus dilaksanakan menyeluruh atau realistik dari bahan baku hingga ke tangan konsumen.
Jenis bahaya yang mungkin terdapat di dalam makanan dibedakan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama bahaya biologis atau mikroorganisme. Ini disebabkan oleh bakteri, patogen, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan keracunan, penyakit infeksi, atau infestasi. Misalnya Listeria monoxygenis. Yang kedua yaitu bahaya kimia, karena tertelannya toksin alami atau bahaya kimia yang beracun, misalnya aflatoksin. Yang ketiga yaitu bahaya fisik, karena tertelannya benda-benda asing yang seharusnya tidak boleh terdapat di dalam makanan, misalnya potongan kayu, serangga, potongan tulang, plastik, dan lain sebagainya. Nah, terdapat 3 elemen dalam analisis bahaya, yaitu menyusun tim HACCP, yang kedua mendefinisikan produk. Nah, ini cara produk dikonsumsi dan sifat-sifat negatif produk yang harus dikontrol dan dikendalikan. Yang ketiga yaitu identifikasi bahaya pada titik kendali kritis dengan mempersiapkan diagram alir proses yang teliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menghasilkan suatu produk. Adapun yang selanjutnya, setelah analisis bahaya, yaitu identifikasi dan penentuan titik kendali kritis di dalam proses produksi atau CCP. Adalah langkah di mana pengendalian ini dapat diterapkan dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi sampai titik aman. Titik kendali kritis ini didefinisikan sebagai suatu titik lokasi setiap langkah atau tahap dalam proses prosedur apabila tidak terkendali atau terawasi dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya makanan, kerusakan, dan risiko kerugian ekonomi. Nah, CCP ini ditentukan setelah diagram alir proses produksi yang sudah teridentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi. Nah, secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mengenali setiap titik kendali kritis dapat dilakukan dengan metode alur keputusan atau dapat dilakukan dengan metode alur keputusan. Yang ketiga yaitu penetapan batas kritis terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. Nah, setelah semua CCP dan parameter pengendali yang berkaitan dengan setiap CCP teridentifikasi, tim HACCP ini harus menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Batas kritis ini diartikan sebagai batas toleransi yang dapat diterima untuk mengamankan bahaya, sehingga titik kendali dapat mengendalikan bahaya kesehatan secara cermat dan efektif. Biasanya batas kritis untuk bahaya biologis atau mikroorganisme, kimia, dan fisika untuk setiap jenis produk berbeda satu sama lainnya. Batas kritis yang sudah diterapkan ini tidak boleh dilanggar atau dilampau nilainya, karena bila suatu nilai batas kritis yang dilanggar dan kemudian titik kendali kritisnya lepas dari kendali, maka dapat menyebabkan terjadinya bahaya terhadap kesehatan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP. Setelah prinsip 3 dilengkapi dengan penetapan batas kritis untuk semua CCP, tim HACCP ini harus menetapkan persyaratan monitoring untuk setiap CCP-nya. Monitoring adalah rencana pengawasan dan pengukuran berkesinambungan untuk mengetahui apakah suatu CCP dalam keadaan terkendali dan menghasilkan catatan yang tepat untuk digunakan dalam verifikasi nantinya. Kegiatan monitoring ini mencakup pemeriksaan apakah prosedur
penanganan dan pengolahan pada CCP dapat dikendalikan dengan baik. Yang kedua, pengujian atau pengamatan terjadwal terhadap efektivitas suatu proses untuk mengendalikan CCP dan batas kritisnya. Yang terakhir yaitu pengamatan atau pengukuran batas kritis untuk memperoleh data yang teliti dengan tujuan untuk menjamin bahwa batas kritis yang ditetapkan ini dapat menjamin keamanan produk. Yang kelima yaitu melaksanakan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan atau deviasi pada batas kritis yang telah ditetapkan. Nah, ini jika hasil dari pemantauan ataupun yang sebelumnya monitoring ternyata menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap CCP dan batas kritisnya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan dari penyimpangan tersebut. Nah, tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis ditemukan dan batas kritisnya ini terlampau. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan pada CCP-nya, maka tindakan koreksi harus segera dilaksanakan. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat risiko produk, yaitu semakin tinggi risiko produk, semakin cepat tindakan koreksi harus dilakukan. Setiap tindakan koreksi dilaksanakan harus didokumentasikan dengan tujuan untuk modifikasi suatu proses atau pengembangan lainnya. Yang keenam, membuat prosedur pencatatan atau penyimpanan data yang efektif dalam sistem dokumentasi HACCP. Nah, tujuan sistem dokumentasi dalam HACCP ini yaitu yang pertama, mengarsipkan rancangan program HACCP dengan cara menyusun catatan yang teliti dan rapih mengenai seluruh sistem dan penerapan HACCP. Yang kedua, memudahkan pemeriksaan oleh manajer atau instansi berwenang jika produk yang dihasilkan ini diketahui atau diduga sebagai penyebab kasus keracunan makanan. Nah, beberapa keterangan ini harus dicatat atau untuk dokumentasi sistem dan penerapan HACCP mencakup yang pertama, judul dan tanggal pencatatan, keterangan produk atau kode, tanggal dan waktu produksi, karakteristik produk itu seperti penggolongan risiko bahaya. Selanjutnya ada bahan serta peralatan yang digunakan termasuk bahan mentah, bahan tambahan, bahan pengemas, dan peralatan penting lainnya. Tahap atau bagan alir proses termasuk penanganan dan penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusinya. Selanjutnya itu jenis bahaya pada setiap tahap, CCP dan batas kritis yang telah ditetapkan, penyimpangan dari batas kritis, tindakan koreksi atau perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan, dan karyawan atau petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi atau perbaikan. Yang ketujuh yaitu membuat prosedur untuk memverifikasi bahwa sistem HACCP bekerja dengan benar. Prosedur verifikasi dibuat dengan tujuan yang pertama itu untuk memeriksa apakah program HACCP ini telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan HACCP yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menjamin bahwa rancangan HACCP yang ditetapkan masih efektif dan benar. Hasil verifikasi ini dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan dalam memberikan jaminan bahwa program HACCP telah terlaksana dengan baik. Verifikasi mencakup berbagai kegiatan evaluasi terhadap rancangan dan penerapan HACCP, yaitu yang pertama penetapan jadwal verifikasi yang tepat, pemeriksaan kembali rancangan HACCP, pemeriksaan atau penyesuaian catatan CCP dengan kondisi proses sebenarnya. Yang keempat, pemeriksaan penyimpangan terhadap CCP dan prosedur koreksi atau perbaikan yang harus dilakukan.
pengambilan contoh dan analisis fisik, kimia, atau mikrobiologi secara acak pada tahap-tahap yang dianggap kritis. Selanjutnya, catatan tertulis mengenai kesesuaian dengan rancangan HACCP, penyimpangan terhadap rancangan HACCP, pemeriksaan kembali diagram alir dan CCP. Yang terakhir yaitu pemeriksaan kembali modifikasi rancangan HACCP. Sedangkan jadwal kegiatan verifikasi dapat dilakukan pada saat-saat yang pertama itu secara rutin atau tidak terduga untuk menjamin bahwa CCP yang ditetapkan ini masih dapat dikendalikan. Yang kedua itu jika diketahui bahwa produk tertentu memerlukan perhatian khusus karena informasi terbaru tentang keamanan pangan. Yang ketiga, jika produk yang dihasilkan diketahui atau diduga sebagai penyebab keracunan makanan. Dan yang terakhir, jika kriteria yang diterapkan dalam rancangan HACCP dirasakan belum mantap atau jika ada saran dari instansi yang berwenang. Nah, dalam HACCP adapun penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Ya, merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan pangan. Misalnya itu bahan mentah, ingredients, dan bahan tambahan, praktek pengolahan makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi produk, risiko masyarakat konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut keamanan pangan. Nah, untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam penerapan atau implementasi HACCP, diperlukan kegiatan seperti komitmen manajemen. Nah, keberhasilan penerapan atau implementasi sistem HACCP ini sangat tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen tidak hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam tindakan. Dengan demikian, segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi HACCP harus disediakan, baik manusia maupun peralatan, sarana, dokumentasi, informasi, metode, lingkungan, bahan baku, dan waktu. Selanjutnya, pembentukan tim HACCP. Nah, anggota tim implementasi HACCP sebaiknya terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu atau multidisiplin yang mempunyai pengetahuan dan keahlian spesifik yang tepat untuk produk. Dalam hal ini, anggotanya tidak perlu dibatasi dan dapat berasal dari bagian produksi, pengendalian mutu, jaminan mutu, keteknikan, serta sanitasi. Yang ketiga yaitu pelatihan tim HACCP. Individu personil yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberikan pelatihan atau training mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya. Misalnya tentang bahaya dan analisisnya, peran titik kendali kritis dan batas kritis dalam menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi HACCP, dan lain sebagainya. Nah, pelatihan ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli berasal dari dalam perusahaan sendiri atau tenaga ahli dari luar perusahaan atau juga konsultan manajemen HACCP yang dapat memberi bantuan dalam implementasi HACCP tersebut. Yang keempat adalah distribusi produk. Nah, tim HACCP telah dibentuk dan disusun, selanjutnya itu harus mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu identifikasi penggunaan. Nah,
Kemudian tim HACCP ini harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan penggunaan produk ini harus didasarkan pada konsumen atau pengguna akhir dari produk tersebut. Pada kasus harus dipertimbangkan kelompok populasi atau masyarakat berisiko tinggi. Yang keenam, penyusunan bagan atau diagram alir proses. Bagan atau diagram alir proses ini harus disusun oleh tim HACCP dalam menerapkan HACCP untuk suatu proses. Pertimbangan harus diberikan terhadap tahap sebelum dan sesudah proses tersebut. Diagram alir proses ini selain bermanfaat membantu tim HACCP dalam melaksanakan tugasnya, dapat pula berfungsi sebagai pedoman bagi orang atau personil ataupun lembaga lainnya seperti pemerintah dan pelanggan yang ingin mengetahui proses produksi pangan yang dibuatnya sehubungan dengan kegiatan verifikasinya. Poin ketujuh yaitu menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses. Nah, tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim HACCP harus menyesuaikan kegiatan proses pengolahan yang sebenarnya dengan bagan alir proses pada setiap tahap dan waktu proses. Dan jika perlu mengubah diagram alir proses bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau kurang sempurna. Dengan demikian, bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat atau kurang sempurna, dapat dilakukan modifikasi. Yang kedelapan yaitu menerapkan 7 prinsip HACCP. Yang pertama, penerapan prinsip 1. Membuat daftar bahaya yang mungkin timbul dan cara pencegahan untuk mengendalikan bahaya. Yang kedua, selanjutnya penerapan prinsip 2. Menetapkan titik kendali kritis. Selanjutnya, penerapan prinsip 3, menetapkan batas atau limit kritis untuk setiap titik kendali kritis. Penerapan prinsip 4, menetapkan sistem atau prosedur pemantauan untuk setiap CCP. Penerapan prinsip 5 ini menetapkan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Penerapan prinsip 6, menetapkan prosedur verifikasi untuk membuktikan bahwa sistem HACCP berjalan dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu penerapan prinsip 7, membuat catatan dan dokumentasi. Catatan data yang praktis dan teliti merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem HACCP. Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. Selanjutnya yaitu pengukuran tingkat risiko berdasarkan karakteristik bahaya. Adapun yang pertama yaitu kategori 6, jika produk makanan ini mengandung bahaya A atau ditambah dengan bahaya yang lain. Poin yang kedua yaitu kategori 5, jika makanan mengandung 5 karakteristik bahaya B, C, D, E, dan F. Kategori 4, jika produk makanan mengandung 4 karakteristik bahaya seperti antara B sampai F. Kategori 3, jika produk makanan mengandung 3 karakteristik bahaya antara B sampai F, B dan F.
Kategori 2, jika produk makanan mengandung dua karakteristik antara B dan F juga. Selanjutnya itu ada kategori 0 jika tidak terdapat bahaya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar sistem HACCP. Nah, terdapat 7 prinsip dasar penting dalam penerapan sistem HACCP pada industri pangan seperti yang direkomendasikan baik oleh NACM-CP. Nah, ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP yaitu yang pertama analisis bahaya dan penetapan risiko beserta cara pencegahannya. Nah, pendekatan pertama pada konsep HACCP adalah analisis bahaya yang berkaitan dengan semua aspek produk yang sedang diproduksi. Pemeriksaan atau analisis terhadap bahaya ini harus dilaksanakan sebagai tahap utama untuk mengidentifikasi semua bahaya yang dapat terjadi bila produk pangan dikonsumsi. Analisis bahaya harus dilaksanakan menyeluruh atau realistik dari bahan baku hingga ke tangan konsumen. Jenis bahaya yang mungkin terdapat di dalam makanan dibedakan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama bahaya biologis atau mikroorganisme. Ini disebabkan oleh bakteri, patogen, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan keracunan, penyakit infeksi, atau infestasi. Misalnya Listeria monoxygenis. Yang kedua yaitu bahaya kimia, karena tertelannya toksin alami atau bahaya kimia yang beracun, misalnya aflatoksin. Yang ketiga yaitu bahaya fisik, karena tertelannya benda-benda asing yang seharusnya tidak boleh terdapat di dalam makanan, misalnya potongan kayu, serangga, potongan tulang, plastik, dan lain sebagainya. Nah, terdapat 3 elemen dalam analisis bahaya, yaitu menyusun tim HACCP, yang kedua mendefinisikan produk. Nah, ini cara produk dikonsumsi dan sifat-sifat negatif produk yang harus dikontrol dan dikendalikan. Yang ketiga yaitu identifikasi bahaya pada titik kendali kritis dengan mempersiapkan diagram alir proses yang teliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menghasilkan suatu produk. Adapun yang selanjutnya setelah analisis bahaya yaitu identifikasi dan penentuan titik kendali kritis di dalam proses produksi atau CCP. Adalah langkah di mana pengendalian ini dapat diterapkan dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi sampai titik aman. Titik kendali kritis ini didefinisikan sebagai suatu titik lokasi setiap langkah atau tahap dalam proses prosedur apabila tidak terkendali atau terawasi dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya makanan, kerusakan, dan risiko kerugian ekonomi. Nah, CCP ini ditentukan setelah diagram alir proses produksi yang sudah teridentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi. Nah, secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mengenali setiap titik kendali kritis dapat dilakukan dengan metode alur keputusan atau dapat dilakukan dengan metode alur keputusan. Yang ketiga yaitu penetapan batas kritis terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. Nah, setelah semua CCP dan parameter pengendali yang berkaitan dengan setiap CCP teridentifikasi, tim HACCP ini harus menetapkan batas kritis untuk setiap CCP.
Batas kritis ini diartikan sebagai batas toleransi yang dapat diterima untuk mengamankan bahaya, sehingga titik kendali dapat mengendalikan bahaya kesehatan secara cermat dan efektif. Biasanya batas kritis untuk bahaya biologis atau mikroorganisme, kimia, dan fisika untuk setiap jenis produk berbeda satu sama lainnya. Batas kritis yang sudah diterapkan ini tidak boleh dilanggar atau dilampau nilainya, karena bila suatu nilai batas kritis yang dilanggar dan kemudian titik kendali kritisnya lepas dari kendali, maka dapat menyebabkan terjadinya bahaya terhadap kesehatan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP. Setelah prinsip 3 dilengkapi dengan penetapan batas kritis untuk semua CCP, tim HACCP ini harus menetapkan persyaratan monitoring untuk setiap CCP-nya. Monitoring adalah rencana pengawasan dan pengukuran berkesinambungan untuk mengetahui apakah suatu CCP dalam keadaan terkendali dan menghasilkan catatan yang tepat untuk digunakan dalam verifikasi nantinya. Kegiatan monitoring ini mencakup pemeriksaan apakah prosedur penanganan dan pengolahan pada CCP dapat dikendalikan dengan baik. Yang kedua, pengujian atau pengamatan terjadwal terhadap efektivitas suatu proses untuk mengendalikan CCP dan batas kritisnya. Yang terakhir yaitu pengamatan atau pengukuran batas kritis untuk memperoleh data yang teliti dengan tujuan untuk menjamin bahwa batas kritis yang ditetapkan ini dapat menjamin keamanan produk. Yang kelima yaitu melaksanakan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan atau deviasi pada batas kritis yang telah ditetapkan. Nah, ini jika hasil dari pemantauan ataupun yang sebelumnya monitoring ternyata menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap CCP dan batas kritisnya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan dari penyimpangan tersebut. Nah, tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis ditemukan dan batas kritisnya ini terlampau. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan pada CCP-nya, maka tindakan koreksi harus segera dilaksanakan. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat risiko produk, yaitu semakin tinggi risiko produk, semakin cepat tindakan koreksi harus dilakukan. Setiap tindakan koreksi dilaksanakan harus didokumentasikan dengan tujuan untuk modifikasi suatu proses atau pengembangan lainnya. Yang keenam, membuat prosedur pencatatan atau penyimpanan data yang efektif dalam sistem dokumentasi HACCP. Nah, tujuan sistem dokumentasi dalam HACCP ini yaitu yang pertama, mengarsipkan rancangan program HACCP dengan cara menyusun catatan yang teliti dan rapih mengenai seluruh sistem dan penerapan HACCP. Yang kedua, memudahkan pemeriksaan oleh manajer atau instansi berwenang jika produk yang dihasilkan ini diketahui atau diduga sebagai penyebab kasus keracunan makanan. Nah, beberapa keterangan ini harus dicatat atau untuk dokumentasi sistem dan penerapan HACCP mencakup yang pertama, judul dan tanggal pencatatan, keterangan produk atau kode, tanggal dan waktu produksi, karakteristik produk itu seperti penggolongan risiko bahaya. Selanjutnya ada bahan serta peralatan yang digunakan termasuk bahan mentah, bahan tambahan, bahan pengemas, dan peralatan penting lainnya. Tahap atau bagan alir proses termasuk penanganan dan penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusinya.
Selanjutnya itu jenis bahaya pada setiap tahap, CCP dan batas kritis yang telah ditetapkan, penyimpangan dari batas kritis, tindakan koreksi atau perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan, dan karyawan atau petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi atau perbaikan. Yang ketujuh yaitu membuat prosedur untuk memverifikasi bahwa sistem HACCP bekerja dengan benar. Prosedur verifikasi dibuat dengan tujuan yang pertama itu untuk memeriksa apakah program HACCP ini telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan HACCP yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menjamin bahwa rancangan HACCP yang ditetapkan masih efektif dan benar. Hasil verifikasi ini dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan dalam memberikan jaminan bahwa program HACCP telah terlaksana dengan baik. Verifikasi mencakup berbagai kegiatan evaluasi terhadap rancangan dan penerapan HACCP, yaitu yang pertama penetapan jadwal verifikasi yang tepat, pemeriksaan kembali rancangan HACCP, pemeriksaan atau penyesuaian catatan CCP dengan kondisi proses sebenarnya. Yang keempat, pemeriksaan penyimpangan terhadap CCP dan prosedur koreksi atau perbaikan yang harus dilakukan. Pengambilan contoh dan analisis fisik, kimia, atau mikrobiologi secara acak pada tahap-tahap yang dianggap kritis. Selanjutnya, catatan tertulis mengenai kesesuaian dengan rancangan HACCP, penyimpangan terhadap rancangan HACCP, pemeriksaan kembali diagram alir dan CCP. Yang terakhir yaitu pemeriksaan kembali modifikasi rancangan HACCP. Sedangkan jadwal kegiatan verifikasi dapat dilakukan pada saat-saat yang pertama itu secara rutin atau tidak terduga untuk menjamin bahwa CCP yang ditetapkan ini masih dapat dikendalikan. Yang kedua itu jika diketahui bahwa produk tertentu memerlukan perhatian khusus karena informasi terbaru tentang keamanan pangan. Yang ketiga, jika produk yang dihasilkan diketahui atau diduga sebagai penyebab keracunan makanan. Dan yang terakhir, jika kriteria yang diterapkan dalam rancangan HACCP dirasakan belum mantap atau jika ada saran dari instansi yang berwenang. Nah, dalam HACCP adapun penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Ya, merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan pangan. Misalnya itu bahan mentah, ingredients, dan bahan tambahan, praktek pengolahan makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi produk, risiko masyarakat konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut keamanan pangan. Nah, untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam penerapan atau implementasi HACCP, diperlukan kegiatan seperti komitmen manajemen. Nah, keberhasilan penerapan atau implementasi sistem HACCP ini sangat tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen tidak hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam tindakan. Dengan demikian, segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi HACCP harus disediakan, baik manusia maupun peralatan, sarana, dokumentasi, informasi, metode, lingkungan, bahan baku, dan waktu. Selanjutnya, pembentukan tim HACCP. Nah, anggota tim implementasi HACCP sebaiknya terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu atau multidisiplin yang mempunyai pengetahuan dan keahlian spesifik yang tepat untuk produk. Dalam hal ini, anggotanya tidak perlu dibatasi dan dapat berasal dari bagian
produksi, pengendalian mutu, jaminan mutu, keteknikan, serta sanitasi. Yang ketiga yaitu pelatihan tim HACCP. Individu personil yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberikan pelatihan atau training mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya. Misalnya tentang bahaya dan analisisnya, peran titik kendali kritis dan batas kritis dalam menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi HACCP dan lain sebagainya. Nah, pelatihan ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli berasal dari dalam perusahaan sendiri atau tenaga ahli dari luar perusahaan atau juga konsultan manajemen HACCP yang dapat memberi bantuan dalam implementasi HACCP tersebut. Yang keempat adalah distribusi produk. Nah, tim HACCP telah dibentuk dan disusun, selanjutnya itu harus mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu identifikasi penggunaan. Nah, kemudian tim HACCP ini harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan penggunaan produk ini harus didasarkan pada konsumen atau pengguna akhir dari produk tersebut. Pada kasus harus dipertimbangkan kelompok populasi atau masyarakat berisiko tinggi. Yang keenam, penyusunan bagan atau diagram alir proses. Bagan atau diagram alir proses ini harus disusun oleh tim HACCP dalam menerapkan HACCP untuk suatu proses. Pertimbangan harus diberikan terhadap tahap sebelum dan sesudah proses tersebut. Diagram alir proses ini selain bermanfaat membantu tim HACCP dalam melaksanakan tugasnya, dapat pula berfungsi sebagai pedoman bagi orang atau personil ataupun lembaga lainnya seperti pemerintah dan pelanggan yang ingin mengetahui proses produksi pangan yang dibuatnya sehubungan dengan kegiatan verifikasinya. Poin ketujuh yaitu menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses. Nah, tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim HACCP harus menyesuaikan kegiatan proses pengolahan yang sebenarnya dengan bagan alir proses pada setiap tahap dan waktu proses. Dan jika perlu mengubah diagram alir proses bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau kurang sempurna. Dengan demikian, bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat atau kurang sempurna, dapat dilakukan modifikasi. Yang kedelapan yaitu menerapkan 7 prinsip HACCP. Yang pertama, penerapan prinsip 1. Membuat daftar bahaya yang mungkin timbul dan cara pencegahan untuk mengendalikan bahaya. Yang kedua, selanjutnya penerapan prinsip 2. Menetapkan titik kendali kritis. Selanjutnya penerapan prinsip 3. Menetapkan batas atau limit kritis untuk setiap titik kendali kritis. Penerapan prinsip 4, menetapkan sistem atau prosedur pemantauan untuk setiap CCP. Penerapan prinsip 5 ini menetapkan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Penerapan prinsip 6, menetapkan prosedur verifikasi untuk membuktikan bahwa sistem HACCP berjalan dengan baik dan benar.
Yang terakhir yaitu penerapan prinsip 7, membuat catatan dan dokumentasi. Catatan data yang praktis dan teliti merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem HACCP. Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. Nah, dalam HACCP adapun penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Ya, merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan pangan. Misalnya itu bahan mentah, ingredients, dan bahan tambahan, praktek pengolahan makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi produk, risiko masyarakat konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut keamanan pangan. Nah, untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam penerapan atau implementasi HACCP, diperlukan kegiatan seperti komitmen manajemen. Nah, keberhasilan penerapan atau implementasi sistem HACCP ini sangat tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen tidak hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam tindakan. Dengan demikian, segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi HACCP harus disediakan, baik manusia maupun peralatan, sarana, dokumentasi, informasi, metode, lingkungan, bahan baku, dan waktu. Selanjutnya, pembentukan tim HACCP. Nah, anggota tim implementasi HACCP sebaiknya terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu atau multidisiplin yang mempunyai pengetahuan dan keahlian spesifik yang tepat untuk produk. Dalam hal ini, anggotanya tidak perlu dibatasi dan dapat berasal dari bagian produksi, pengendalian mutu, jaminan mutu, keteknikan, serta sanitasi. Yang ketiga yaitu pelatihan tim HACCP. Individu personil yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberikan pelatihan atau training mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya. Misalnya tentang bahaya dan analisisnya, peran titik kendali kritis dan batas kritis dalam menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi HACCP, dan lain sebagainya. Nah, pelatihan ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli berasal dari dalam perusahaan sendiri atau tenaga ahli dari luar perusahaan atau juga konsultan manajemen HACCP yang dapat memberi bantuan dalam implementasi HACCP tersebut. Yang keempat adalah distribusi produk. Nah, tim HACCP telah dibentuk dan disusun, selanjutnya itu harus mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu identifikasi penggunaan. Nah, kemudian tim HACCP ini harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan penggunaan produk ini harus didasarkan pada konsumen atau pengguna akhir dari produk tersebut. Pada kasus harus dipertimbangkan kelompok populasi atau masyarakat berisiko tinggi. Yang keenam, penyusunan bagan atau diagram alir proses. Bagan atau diagram alir proses ini harus disusun oleh tim HACCP dalam menerapkan HACCP untuk suatu proses.
pertimbangan harus diberikan terhadap tahap sebelum dan sesudah proses tersebut. Diagram alir proses ini selain bermanfaat membantu tim HACCP dalam melaksanakan tugasnya, dapat pula berfungsi sebagai pedoman bagi orang atau personil ataupun lembaga lainnya seperti pemerintah dan pelanggan yang ingin mengetahui proses produksi pangan yang dibuatnya sehubungan dengan kegiatan verifikasinya. Poin ketujuh yaitu menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses. Nah, tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim HACCP harus menyesuaikan kegiatan proses pengolahan yang sebenarnya dengan bagan alir proses pada setiap tahap dan waktu proses. Dan jika perlu mengubah diagram alir proses bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau kurang sempurna. Dengan demikian, bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat atau kurang sempurna, dapat dilakukan modifikasi. Yang kedelapan yaitu menerapkan 7 prinsip HACCP. Yang pertama, penerapan prinsip 1. Membuat daftar bahaya yang mungkin timbul dan cara pencegahan untuk mengendalikan bahaya. Yang kedua, selanjutnya penerapan prinsip 2. Menetapkan titik kendali kritis. Selanjutnya penerapan prinsip 3. Menetapkan batas atau limit kritis untuk setiap titik kendali kritis. Penerapan prinsip 4. Menetapkan sistem atau prosedur pemantauan untuk setiap CCP. Penerapan prinsip 5 ini menetapkan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Penerapan prinsip 6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk membuktikan bahwa sistem HACCP berjalan dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu penerapan prinsip 7, membuat catatan dan dokumentasi. Catatan data yang praktis dan teliti merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem HACCP. Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. Nah, adapun manfaat dari HACCP ini, yang pertama yaitu HACCP adalah suatu pendekatan yang sistematis yang dapat diterapkan pada semua aspek dari pengamatan makanan termasuk bahaya secara biologi, kimia, dan fisik pada setiap tahapan dari rantai makanan mulai dari bahan baku sampai penggunaan akhir. Yang kedua yaitu HACCP ini dapat memberikan dasar nuansa statistik untuk mendemonstrasikan kegiatan yang dapat atau mungkin dilakukan untuk mencegah terjadi bahaya sebelum mencapai ke konsumen. Yang ketiga, setiap HACCP ini memfokuskan pada upaya timbulnya bahaya dalam proses pengolahan makanan. Yang selanjutnya yaitu penerapan HACCP ini melengkapi sistem pemeriksaan oleh pemerintah sehingga pengawasannya menjadi lebih optimal. Dan yang kelima yaitu pendekatan HACCP memfokuskan pemeriksaan pada tahap kegiatan yang kritis dan proses produksi yang langsung berkaitan dengan konsumsi makanan. Yang keenam, sistem HACCP meminimalkan risiko kesehatan yang berkaitan dengan konsumsi makanan. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kepercayaan akan keamanan makanan olahan dan karena itu mempromosikan perdagangan dan stabilitas usaha makanan. Nah, di samping itu, HACCP ini sangat berguna bagi industri pangan, yaitu dalam hal
mencegah penarikan produk, pencegahan penutupan pabrik, peningkatan jaminan keamanan produk pangan, pembenahan dan pembersihan pabrik, mencegah kehilangan pembeli atau pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk pangan. Nah, penerapan sistem HACCP sebagai bagian dari sistem manajemen mutu menyeluruh, bila diimplementasikan secara tepat, dapat memberikan keuntungan seperti perbaikan dalam efisiensi operasional, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan keuntungan yang lebih kompetitif. Keuntungan dari penerapan sistem HACCP ini yaitu dapat mengurangi tingkat risiko terhadap mortalitas yang dikaitkan dengan konsumsi pangan yang tidak aman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.